Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wa ya ayyatuhal akhawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan setelah kemarin selesai pada membahas ya tentang Al-Makki wal Madani. Sekarang yang kelima yaitu Kitabatul Quran wa Jam'uhu, ya, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Li Kitabatil Qur'ani wa Jam'uhu wa Jam'ihi thalathu marahila. Untuk penulisan Al-Quran ya dan pengumpulannya ini ada 3 tahapan atau 3 fase. Al-marhalatul ula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup ya. Kemudian yang berikutnya al-marhalah ats-tsaniyah fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga al-marhalah ats-tsalitsah fi ahdi Amirul Mukminin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Ya, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu fase pertama al-marhalatul ula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timad fi hadhil marhalah al-hifdzi aktsara min al-i'timadi al-kitabah liquwati dzakirah wa sur'atil hifdzi wa qillati al-katibin wa wasail al-kitabah. Pada tahapan ini, fase ini ya, penyandaran atau yang diandalkan ya, yang dijadikan andalan di dalam menulis ya, penulisan Al-Qur'an ya. Ini lebih banyak ya mengandalkan hafalan ya daripada mengandalkan penulisan ya, ditulis. Ya, kenapa? Liquwati dzakirah wa sur'atil hifdzi wa qillati al-katibin wa wasail al-kitabah. Karena ya, daya ingat para sahabat ketika itu ya kuat ya, dan mereka cepat di dalam menghafal ya. Kemudian juga karena penulis ya ketika itu jumlahnya sedikit ya, jadi lebih mengandalkan hafalan ya di dalam menulis Al-Qur'an ya. Jadi dihafal dan mengumpulkannya ya. Wa wasail al-kitabah, dan juga sangat sedikit media ya atau sarana prasarana ya untuk menulis ya. Walidzalik lam yujma' fi mushafin bal kana man sami'a ayatan hafidhaha aw katabaha fi ma tayassara lahu. Oleh karena itu ya, Al-Qur'an ketika masa itu ya belum dikumpulkan dalam satu mushaf ya, akan tetapi ya barang siapa yang atau siapa saja yang mendengar satu ayat, mereka langsung ya, orang tersebut langsung menghafalkannya ya. Ketika mendengar, entah itu langsung dari Nabi atau dari sahabat, langsung dihafal atau ditulis ya. Ditulis di mana? Ditulis di menurut yang mudah bagi yang mendengar ayat Al-Qur'an tadi ya. Ditulis di media yang mudah baginya, seperti misalnya min usubin nakhli, ditulis di pelepah kurma ya, karena media tulis ketika itu masih masih sangat kurang sekali ya, berbeda dengan zaman sekarang ya. Wa riqail julud, dan juga ditulis di potongan-potongan kulit ya, lembaran-lembaran kulit hewan ya. Wa likhafil hijarah, dan juga di di kepingan-kepingan batu ya, atau lempengan-lempengan batu ya, ditulis di batu. Wa kisri al-aktaf, dan juga ditulis ya, ada yang menulis di kepingan-kepingan tulang belikat. Wa kanal qurra'u adadan ya kabiron ya, ketika itu para qari ya itu jumlahnya sangat banyak ya. Disebutkan fa fi sahih al-Bukhari an Anasin ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 qurra ya, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, laki-laki. Fa aradulahum hayyan ya min Bani Sulaim ya, Re'al wa Zakwan ya inda bi'ri ma'unah faqataluhum. Ya, ini diutus oleh para qari tadi ya, jumlahnya 70, ini diutus
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu mereka dihadang oleh ini ya, Hayyan ya, dari Bani Sulaim ya, dengan sekawanan ya penunggang kuda ya, dan juga Al-Gojo ya, di Bi'ri Ma'unah, di sumur Ma'unah. Kemudian mereka membunuh ya para Quraish tersebut ya. Kemudian di sini sebutkan wa fi sahabah ya, ghairuhum katsirun kal khulafa al-arba'ah ya. Di kalangan sahabat ya, ini juga masih banyak Quraish selain mereka yang tadi dibunuh semuanya tadi, yaitu ya al-khulafa al-arba'ah ya, khalifah yang 4 ya. Abu Bakrin As-Siddiq ya, kemudian Umar ya, dan Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga Abdullah bin Mas'ud ya, ini juga para Quraish juga. Kemudian wa Salim maula Abi Hudzaifah ya, Salim bekas ya budak dari sahabat Abu Hudzaifah. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab ya, ada juga Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada Zaid bin Thabit, kemudian ada Abu Ad-Darda ya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, semuanya ini yang disebutkan adalah para Quraish yang lain. Yaitu ketika pada masa fase yang pertama ya, tahapan pertama seperti itu. Jadi yang diandalkan ya, ini masih ya banyak mengandalkan hafalan ya, untuk penulisan masih sedikit ya, ditulis di media yang seadanya ketika itu. Kemudian masa fase yang kedua, al-marhala ats-tsaniyah fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi as-sana ats-tsaniyata asyrata minal hijrah. Ya, ini pada masa Khalifah Abu Bakar ya radhiyallahu anhu dalam tahun ke-12 Hijriyah. Wa sababuhu ya, ini kenapa beliau ya membukukan Al-Qur'an, karena ada sebab, yaitu annahu qutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra ya, minhum Salim maula Abi Hudzaifah ya, ahadun man amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'ani minhum. Karena ketika itu ya ada perang Yamamah dan para Quraish ya, ketika itu banyak yang ya gugur syahid ya pada medan perang ya, di antaranya ada Salim maula Abu Hudzaifah. Ini beliau gugur di medan perang tersebut ya. Ini ya sahabat ini ya, ini salah satu sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya para sahabat lain ketika itu untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka, dari para sahabat yang lain ya. Di antaranya ada Salim maula Abi Hudzaifah yang diperintahkan Nabi untuk mengambil Al-Qur'an dari beliau. Kemudian fa'amara Abu Bakrin ya, oleh karena itu ya Abu Bakar ya memerintahkan ya radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yadi'a ya, memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an ya, dibukukan ya, agar Al-Qur'an itu tidak lenyap ya, karena para Quraish tadi ya yang menghafalkan Al-Qur'an ya, para penghafal Al-Qur'an banyak yang gugur ya. Takutnya nanti kalau sudah semuanya gugur, maka Al-Qur'an akan lenyap ya, karena belum dibukukan. Sehingga di sini memerintahkan untuk dibukukan. Fafi sahih Al-Bukhari anna Umar ibn Al-Khattab ya asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da waqa'atil Yamamah. Fatawaqqafa ya tawarru'an. Ya, ini awal-awalnya ya. Ya, ini atas dasar nasihat ya, atas dasar saran dari sahabat Umar ibnul Khattab ya. Ini menyarankan kepada Khalifah ya Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an, tapi awalnya ya sahabat Abu Bakar ini belum menyetujui ya, ya, tawaqqafa tawarruan ya. Sebenarnya beliau ya itu adalah sahabat yang paling warok ya, sehingga takut ya mengumpulkan Al-Qur'an ini termasuk melanggar perintah dari
Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan bid'ah ya, karena sesuatu yang baru, takutnya seperti itu. Falam yazal ya Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadrahu Abi Bakrin lidzalik. Tapi kemudian ya Umar terus menerus ya mengajukan saran tadi ya, hingga Allah Subhanahu wa taala membukakan ya, melapangkan hati Abu Bakar ya. Kemudian beliau menyetujui, dan kemudian fa'arsala ila Zaid bin Thabit fa'atahu wa indahu Umar ya, faqalahu Abu Bakrin innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, fatatabba'a al-Qur'an ya, fajma'hu ya. Kemudian mengirim ya, mengurus ya sahabat Zaid bin Thabit ya. Kemudian datang ya. Kemudian ketika itu juga ada Umar ya. Kemudian ya Abu Bakar berkata kepadanya ya, kepada ya sahabat ya Zaid bin Thabit ya, sungguhnya ya engkau adalah seorang laki-laki ya, seorang pemuda yang berakal ya. Kami tidak menuduhmu ya, tidak meragukanmu gitu ya. Kamu juga penulis ya wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ya telitilah Al-Quran dan kumpulkanlah ya. Qol ya, fa tatabba'tu Al-Quran ya ajma'uhu minal usubi wal likhaf wa suduri rijal. Kemudian ya sahabat Zaid bin Thabit ini berkata, aku pun meneliti Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma ya, lempengan-lempengan batu, dan dari hafalan para sahabat ketika itu. Fakanatis suhufu 'inda Abi Bakrin ya hatta tawafahullah ya. Kemudian ya lembaran-lembaran itu ya, jadi suhuf ya, lembaran-lembaran itu ada disimpan di sahabat Abu Bakar hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau ya. Kemudian summa inda Umar ya hayatihi ya. Kemudian ya mushaf tersebut ya, lembar-lembaran tadi yang sudah ditulis ya, itu disimpan ketika kemudian khalifah berikutnya, yaitu sahabat Umar ya Ibnul Khattab, semasa hidup ya beliau ya. Summa inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma ya. Lalu kemudian disimpan oleh ya Hafsah binti Umar ya. Rawahul Bukhari mutawwala ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dengan panjang ya. Waqad wafaqa al-muslimun Abu Bakrin ala dzalik wa adduhu min hasanatihi ya. Kemudian para kaum muslimin ya, para sahabat ketika itu ya setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar tadi, dan ya adduhu, dan menilai ya, sahabat menilai apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi ya, mengumpulkan Al-Quran tadi, itu termasuk dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau ya. Sehingga hatta qala Ali radhiyallahu anhu ya, a'dzamun nasi fil masahif ajran Abu Bakrin ya. Sehingga sahabat Ali mengatakan ya, yang paling banyak ya, manusia yang paling banyak pahalanya, yang paling gede pahalanya, yaitu ya pahala di dalam mushaf, yaitu sahabat Abu Bakrin ya. Rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitabillah ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ya semoga terlimpah kepada sahabat Abu Bakrin ya. Beliau adalah ya orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah ya, mengumpulkan Al-Quran ya. Cukup ya, mungkin sampai di sini marhalah yang kedua ya, sudah 14 menitan ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.